aspirasi ini datang daripada rakyat di Nusa Tenggara Timur yang mencintai Bapak Joko Widodo. NTT menjadi peringkat ketiga sebagai provinsi termiskin di Indonesia. Satu-satunya provinsi di Indonesia Timur yang pulau miskin paling banyak di NTT. Untuk Ibu Rahma Sarita, beta pemuda dari NTT, beta mau tanya. Maksudnya apa Anda tertawa ketika mengatakan bahwa NTT adalah provinsi termiskin ketiga di Indonesia? Pada Juni 2021 yang lalu, sebagian masyarakat NTT membentuk komite yang bernama Komite Referendum Jokowi 3 Periode dengan tujuan digelarnya referendum agar adanya amandemen pada Undang-Undang Dasar Pasal 7 Ayat 2 sehingga Presiden Jokowi dapat bertarung kembali di Pilpres yang ketiga kali pada 2024 mendatang. Dan baru-baru ini komite tersebut mendatangi kantor Gubernur NTT serta menuntut agar Victor Leskodat selaku Gubernur NTT menyampaikan aspirasi mereka pada pemerintah pusat dan MPR serta partai-partai politik untuk diadakannya referendum Jokowi 3 Periode. Tentunya ini kan kita berhadapan dengan konstitusi yang perlu dapat dirubah. Nah, itu memang kita akan sebagai pemerintah, saya dengan Wakil Gubernur nanti juga akan bertemu dengan mudah-mudahan Bapak Presiden Joko Widodo akan ada di Labuan Bajo tanggal 21. Itu akan disampaikan langsung dan juga kepada partai-partai politik tentunya bagaimana tanggapan daripada partai-partai politik itu urusan partai-partai politik, tetapi sebagai pemerintah karena aspirasi ini datang daripada rakyat di Nusa Tenggara Timur yang mencintai Bapak Joko Widodo, maka tentunya saya sebagai gubernur dan Pak Joseph sebagai wakil gubernur berkewajiban untuk melanjutkan aspirasi itu kepada tingkat yang lebih tinggi dan juga kepada partai-partai politik yang mempunyai kewenangan untuk melakukan langkah-langkah politik selanjutnya. Melihat sebagian masyarakat NTT yang mendeklarasikan Jokowi 3 Periode, Rahma Sarita yang adalah mantan pencatatan staf MPR langsung menjadi kepanasan, di mana ia menyudutkan provinsi NTT dengan mengatakan NTT adalah provinsi termiskin ketiga di Indonesia. Namun sayang dalam pernyataan Rahma Sarita dirinya sambil tertawa. Sejumlah masyarakat di NTT menggelar deklarasi Komite Referendum Masa Jabatan Presiden. Mereka menginginkan Presiden Jokowi menjabat 3 periode. Ini karena Presiden Jokowi dianggap sanggup menjawab berbagai persoalan masyarakat Indonesia. Sebagian besar masyarakat Indonesia, terutama kalangan menengah ke bawah. Itu sebabnya perlu ditambah 1 periode saja sehingga merata ya, mampu menuntaskan seluruh persoalan masyarakat Indonesia. Nah, ini menarik ya, karena kalau menurut data BPS tahun 2021, persentase penduduk miskin di NTT ini justru meningkat loh ya, mencapai 21,21%. Ini menyebabkan NTT menjadi peringkat ketiga sebagai provinsi termiskin di Indonesia. Menanggapi kaum nyinyir yang merendahkan NTT provinsi termiskin, Victor Leskodat yang adalah gubernur NTT mengungkapkan bahwa meskipun dihantam COVID, badai seroja dan penyakit pada ternak, namun NTT merupakan satu-satunya provinsi di Indonesia Timur yang mampu menurunkan tingkat kemiskinan terbanyak yang mencapai 37.000 orang. Kita juga bersyukur bahwa walaupun kena COVID, badai seroja, ASF menyebabkan babi banyak yang mati, banyak petani tidak sempat panen babinya dengan baik, tapi kita mampu menurunkan kemiskinan kita 37.000 orang di satu seperti itu. Jadi walaupun kena badai masih tetap turun orang miskin. Satu-satunya provinsi di Indonesia Timur yang turun orang miskin paling banyak di NTT. Jawa Timur nomor 1, Jawa Tengah nomor 2. Jadi saya bilang, kalau saya jadi gubernur di Jawa Timur bukan masalah turun orang miskin tidak ada. Semua potensi banyak di situ turun orang miskin berguna. Kalau NTT wajar lah. Itu batu bertanah, bukan berbatu. Batu bertanah. Karena itu kita lihat ini perlu tahun 2021 kita punya pertumbuhan ekonomi growth kita di 2,51%. Terbaik dari sebelumnya terkontraksi di 0,83%, itu termasuk salah satu kategori. Jadi di provinsi ini luar biasa.
Di sisi lain, seorang pemuda asal NTT juga ikut menanggapi ocehan Rahma Sarita, di mana pemuda tersebut mengungkapkan bahwa Rahma Sarita adalah salah satu pelaku yang suka merendahkan daerah termiskin, serta pemuda tersebut juga menyampaikan bahwa data kemiskinan yang disampaikan oleh Rahma Sarita adalah kebohongan belaka. Untuk Ibu Rahma Sarita, beta pemuda dari NTT, beta mau tanya, maksudnya apa Anda tertawa ketika mengatakan bahwa NTT adalah provinsi termiskin ketiga di Indonesia? Topik pembahasan Anda itu terkait dengan deklarasi Jokowi 3 periode. Lalu kenapa Anda bawa-bawa NTT adalah provinsi termiskin? Atau Anda mau mengatakan bahwa tingkat kemiskinan di NTT ada kaitannya dengan masa jabatan presiden, makanya Anda membahas begitu? Kalau pemahaman Anda seperti itu, yang jadi pertanyaan, apakah seluruh masyarakat di NTT menuntut atau mendeklarasikan Jokowi 3 periode sehingga Anda singgung NTT adalah provinsi termiskin? Kenapa tidak sekalian Anda singgung kelompok-kelompok di ibu kota yang menuntut agar Presiden Jokowi mundur dengan mengatakan bahwa provinsi dengan pengemis terbanyak menuntut agar Presiden Jokowi mundur? Dan ketika ada sebagian masyarakat NTT menuntut atau mendeklarasi Jokowi 3 periode, kok Anda malah kejang-kejang sehingga mengatakan bahwa NTT adalah provinsi termiskin? Dan menurut beta, apa yang Anda sampaikan itu ngawur. Kenapa beta bilang begitu? Ya karena kalau Anda mau mengkritik NTT adalah provinsi termiskin, ya kritik pada pemerintah, bukan limpahkan pada rakyat. Yang deklarasi Jokowi 3 periode itu adalah rakyat. Jangan Anda malah salahkan NTT adalah provinsi termiskin pada rakyat. Supaya Anda tahu, suatu fenomena atau suatu kejadian akan menjadi rusak ketika dibahas pada topik yang bukan topiknya. Suatu fenomena atau kejadian akan menjadi rendah ketika dibahas pada materi yang bukan materinya. Dan itu terjadi. Anda bisa lihat di sosmed hari-hari ini. Suatu daerah yang dianggap miskin tidak lagi menimbulkan rasa kasihan, tidak lagi menimbulkan rasa peduli pada anak-anak bangsa. Yang ada malah menjadi bahan ejekan, menjadi bahan olokan. Kenapa bisa begitu? Karena dibahas oleh orang-orang seperti Anda yang tidak menempatkan pembahasannya pada topik yang tepat. Karena dibahas oleh orang-orang seperti Anda yang bukan menjadikan masalah tersebut untuk sebagai edukasi, tapi malah menjadikan sebagai senjata untuk menyerang pihak yang berlawanan, padahal salah arah. Dan akhir-akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi malah pemahaman seperti itu tertanam dalam pikiran anak-anak bangsa, sehingga terjadilah hujat-menghujat soal daerah miskin. Dan salah satu pelakunya adalah Anda. Karena di akhir video, Anda mengatakan bahwa NTT adalah provinsi termiskin ketiga di Indonesia, terus Anda ketawa. Supaya Anda tahu, sebelum Presiden Jokowi jadi presiden, NTT sudah termasuk sebagai provinsi termiskin. Lalu kenapa Anda tidak bahas pada zaman dulu? Kok sekarang tiba-tiba sebagian masyarakat menginginkan agar Presiden Jokowi 3 periode, Anda malah komat kami dengan mengatakan bahwa NTT adalah provinsi termiskin. Lucunya lagi, Anda mengatakan atau mengaitkan data BPS dengan deklarasi Jokowi 3 periode. Supaya Anda tahu, pada semester pertama tahun 2021, persentase tingkat kemiskinan di NTT adalah 20,99%. Persentase tingkat kemiskinan di NTT pada semester 2 tahun 2021 turun menjadi 20,44%. Dan pada semester pertama tahun ini 2022 turun lagi menjadi 20,05%. Jadi Anda jangan tipu-tipu. Mungkin Anda mau mengatakan bahwa data yang Anda sampaikan itu tidak jauh beda dengan apa yang beta sampaikan. Iya. Tapi supaya Anda tahu, dengan nominal yang sedikit saja, Anda sudah belajar untuk menipu. Lalu bagaimana dengan nominal yang banyak seperti rupiah? Dan setahu beta, Anda itu pernah datang ke NTT.
Lalu ketika di NTT, apakah Anda pernah melihat orang meminta-minta di jalan? Ketika Anda di NTT, apakah ada orang mengemis uang pada Anda? Makanya Anda ketawa seperti itu. Dan kalau Anda mau merasa lucu, seharusnya Anda lucu pada diri Anda yang tidak punya rasa peduli.